Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini di depan saya ada beberapa jenis MOSFET, dan pada kesempatan video ini kita insya Allah akan membahas bagaimana cara mengukur, menilai, mengukur MOSFET dan IGBT yang ada pada mesin las inverter ya. Pada kesempatan ini kita nanti akan menggunakan multitester analog, dan kita juga akan menggunakan multitester digital. Nanti kita coba menggunakan yang pakai analog dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan ukur bagaimana mengukur MOSFET yang baik, bagaimana mengukur MOSFET yang rusak, IGBT yang baik dan IGBT yang rusak. Oke, kita langsung saja. Di depan saya ini ada jenis semua yang kita pakai ini adalah MOSFET dan IGBT yang dipakai dalam mesin las inverter ya teman-teman ya. Semua jenisnya tipe N channel kecuali yang ini. Yang ini bagian MOSFET. Ada komponen ini adalah MOSFET tipe P channel ya. Jadi ini beda sendiri, tapi yang lainnya itu tipenya N channel. Perbedaannya nanti di cara mengukur aja. Oke, kita coba. Kita posisikan dikali 10 boleh ya. Untuk mengukur MOSFET kita pakai posisi dikali 10 ohm. Di sini saya ambil contoh satu MOSFET yang baik. Nomor serinya atau kodenya ini 23N50E ya, kalau teman-teman bisa lihat 23N50E. Karena ini tipe N channel, teknik yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman adalah pada prop yang warna hitam dan merah, posisinya harus seperti ini. Pada tangan kita posisinya harus seperti ini. Jadi yang hitam di atas, yang merah di bawah. Jangan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teknik saya dalam mengukur MOSFET. Sebenarnya teknik banyak, cuma yang saya tunjukkan yang cepat dan insya Allah mudah dipahami. Oke, syaratnya hitam di atas, merah di bawah. Untuk mengukur MOSFET yang baik, ini saya langsung saja, saya tidak jelaskan kaki mana yang gate, mana yang source, mana yang drain ya. Tapi kita langsung saja ke praktek mengukur MOSFET yang cepat ya. Nanti kalau untuk mendalami, kawan-kawan bisa belajar lebih dalam sendiri ya. Oke, kita ukur. Nah, untuk kasus ini kaki di pinggir sama di pinggir ini tidak boleh nyambung sama sekali teman-teman ya. Jarum tidak boleh naik, walaupun sedikit itu tidak boleh naik. Nah, kemudian saat tengah kita kasih prop warna merah, dia akan naik. Hitungan dioda teman-teman ya. Dioda itu mainnya angka 5 sampai 10. Nah, hitungan dioda untuk jarum analog, multimeter analog. Ini posisi di tengah. Nah, tapi yang kalau di pinggir sini tidak naik. Oke. Saya ulangi. Ini posisi depan, ini posisi belakang. Posisi depan kita langsung saja mengukur pinggir sama pinggir. Tidak naik. Ini yang bagus ya, MOSFET yang bagus, tidak naik. Naik, tapi hitungan dioda tidak naik. Itu langkah pertama. Terus kita balik MOSFET-nya, posisi belakang. Kita ukur pinggir sama pinggir, tidak naik. Tengah yang di merah kita kasih tengah, tidak naik. Nah, saat kita ukur yang ini harus naik teman-teman. Tuh. Saat dia naik, tangan telunjuk saya menyentuhkan di kaki yang kosong. Ini dia jarumnya akan jatuh teman-teman. Contoh. Nah, ini bukti menunjukkan MOSFET itu bagus. Oke, saya ulangi. Ini posisi belakang ya, punggung. Nah, pinggir sama pinggir tidak naik. Tengah dikasih merah tidak naik. Tengah dikasih hitam. Oke. Tengah dikasih hitam ini naik. Tapi saat tangan saya menyentuh kaki yang kosong, ini menyentuh ini, dia akan jatuh. Oke, ini ciri MOSFET yang bagus. Kita buktikan yang lain.
Ini bagus juga MOSFET-nya, yang baik. Kodenya SK 2SK 3878. Oke, payah lihatnya ya. Oke, langkahnya sama. Pertama bagian depan, pinggir sama pinggir tidak naik. Merah di tengah naik, tapi hitungan dioda. Hitam di tengah tidak naik. Kita balik sisi belakang. Pinggir sama pinggir tidak naik. Tengah merah tidak naik. Hitam di tengah harus naik. Tuh, naik tapi dia turun. Nah, ini masih tergolong MOSFET yang kita katakan bagus. Oke. Jadi saat ini saya pancing dulu. Jadi kalau dia udah jatuh teman-teman, dia diukur tidak akan naik lagi. Nah, ini kita ukur ini tidak akan naik. Jadi harus kita pancing. Cara pancingnya ini ukur di tengah seperti ini. Sebentar aja tek. Nah, dia udah bisa kita ukur. Tuh. Oke. Nah, sama. Ini saat saya pancing, terus saya ukur, dia naik, tangan saya menyentuh, dia jatuh. Sekali lagi, saya pancing, saya ukur, naik, saya jatuhkan. Sekali lagi, saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Oke, ini contoh ya, pada MOSFET 3878. Untuk MOSFET yang kecil, ini kodenya IRF Z34N. Ini pengganti saya gunakan untuk tipe IRF Z24. Jadi kalau teman-teman nggak ketemu IRF Z24N, penggantinya IRF Z34N ya. Ini tipe N channel. Caranya sama. Kita lihat. Ini bagian depan, pinggir sama pinggir tidak nyambung. Tengah merah di tengah ini nyambung, tapi apa ya, hitungan dioda ya teman-teman. Pinggir hitam di tengah tidak naik. Kita balik bagian belakang, tidak naik, merahnya di tengah. Saat hitam di tengah ini harus naik, tapi saya jatuhkan. Naik terus saya jatuhkan. Tuh, saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Oke, itu ciri-ciri MOSFET yang bagus. Nah, khusus untuk tipe MOSFET yang ini, IRF Z9Z24N, penggantinya yang saya gunakan ini adalah IRF 9530N ya. Nah, ini beda teman-teman. Yang tadi positif yang warna hitam di dekat telunjuk saya dan merah di bawah, dan sekarang ini saya balik karena dia menggunakan tipe P channel ya. Nih, MOSFET ini tipe P channel IRF 9530N. Tekniknya sama, bagian depan kita ukur, tidak naik, tapi dioda ya. Nah, ini naik tapi dioda sebelahnya tidak naik. Sisi belakang, pinggir sama pinggir tidak naik, artinya saya pancing dulu. Saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Saya pancing, saya ukur. Oke, saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Ini agak kecil ya teman-teman. Oke, itu untuk mengukur yang bagus. Kalau yang rusak, ini yang rusak ya, ini yang rusak, tipenya 23N50. Kalau mengukur yang rusak gampang sekali teman-teman ya. Posisinya kita ukur model N channel, hitam di atas, merah di bawah ya. Pinggir sama pinggir biasanya itu langsung short kalau yang rusak. Itu dia, pinggir sama pinggir. Kalau yang bagus tadi tidak ada yang pinggir, kaki pinggir sama pinggirnya tidak ada yang nyambung. Tapi kalau MOSFET yang rusak itu langsung nyambung aja teman-teman. Nah, kita ukur semua kakinya nyambung, udah, jangan diukur nilai-nilai lagi. Kita langsung kita bilang ini udah rusak ini ya.
Ya, pinggir rusak, nyambung ya, pinggir nyambung. Nah, ini kita nyatakan rusak. Tapi ada juga kasus yang bagian rusak ini yang dia tidak seperti itu, tidak short semuanya. Contohnya ini. Untuk mengukur MOSFET yang rusak, tidak selamanya kaki pinggir dengan pinggir ini short ya. Contohnya yang ini, tipenya saya bacakan 15N50, tipe MOSFET. Nah, pinggir sama pinggir ini saya ukur tidak konslet, tapi kita harus mengukur secara total ya. Nah, ini tidak nyambung, seharusnya nyambung. Yang ini nyambung, seharusnya tidak nyambung. Saya balik punggungnya. Ini seharusnya tidak nyambung. Oke, tidak nyambung. Dan ini seharusnya tidak nyambung, dia nyambung. Jadi teman-teman harus pastikan tidak semua kaki pinggir sama pinggir, kaki gate sama kaki source-nya itu konslet ya. Nah, kita harus pastikan. Oke teman-teman, itu dia cara mengukur MOSFET yang rusak menggunakan multimeter analog. Oke teman-teman, tadi kita sudah jelaskan cara mengukur MOSFET ya dengan analog. Sekarang kita masuk ke cara mengukur IGBT dengan menggunakan analog. Baik, untuk IGBT teman-teman, kita tidak bisa menggunakan posisi kali 10 ohm. Jadi saran saya kita harus naikkan menjadi 1 kilo atau 10 kilo ohm. Boleh dua ini ya. Oke, kita coba praktekkan. Posisinya sama karena dia tipe N channel, yang hitam di atas teman-teman ya. Hitam di atas, merah di bawah. Saya ambil yang bagus, yang baik, IGBT. Ini IGBT tipe 20N60 ya. Nah, ini cara mengukurnya sama dengan MOSFET. Kita lihat bagian depan dulu. Kita ukur kaki pinggir sama pinggir. Ini tidak boleh nyambung. Oke. Kaki merah di tengah. Ini terhubung dioda. Oke teman-teman ya. Nah, hitam di tengah ini tidak nyambung. Kita balik bagian belakang. Pinggir sama pinggir tidak nyambung. Merah di tengah tidak nyambung. Oke. Hitam di tengah ini naik. Tuh, saya jatuhkan. Lihat tekniknya sama seperti MOSFET. Jatuh ya. Saya ulang lagi. Saya pancing, saya ukur, saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Saya pancing, saya ukur, saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Oke, ini bagus. Seperti itu teknik mengukurnya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi contoh IGBT yang bagus. Kodenya 40N120. Ini digunakan untuk trapolas 3 pas ya. Oke, tekniknya sama. Kita langsung cepat saja. Bagian depan ya. Tidak nyambung. Nyambung dioda. Tidak nyambung. Saya balik. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Nyambung. Ya. Naik. Saya jatuhkan. Oke. Saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Saya pancing, saya ukur, saya jatuhkan. Oke. Ini tipe IGBT yang bagus. Ini ada contoh IGBT yang rusak. Kodenya ini 40N60. Oke, kita langsung ukur. Nyambung ya, pinggir sama pinggir langsung nyambung. Udah, ini udah jelas short semua ini. Kaki gate-nya sama kaki emitornya langsung nyambung ya. Oke. Ini contoh yang lain IGBT yang rusak. Nomornya FGA 6540. Kita ukur. Oke, sama. Iya. Kayak gini aja teman-teman. Ini kita nyatakan rusak, semua kaki nyambung, atau kita ukur tidak naik sama sekali, semua kaki tidak naik sama sekali. Oke teman-teman.